warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalda Bilananta Supianti dari kelas semester 2C. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pada pertemuan ke-15 yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Aini Nur Aini SHMH, dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aritayandi SHMH. Bab 7. Alasan penghapusan pidana. Alasan penghapusan pidana yaitu alasan yang memungkinkan seseorang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan tindak pidana, sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin atau ilmu hukum membedakan alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terdiri dari 3, yaitu 1. Alasan pembenar secara umum, alasan pembenar secara khusus, dan alasan pembenar secara di luar undang-undang. Alasan pembenar secara umum terdiri dari 4, yaitu daya paksa atau overmat atau keadaan darurat atau notostan diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bela paksa atau notwear diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keempat, perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, alasan pembenar secara khusus terdiri dari 3, yaitu dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding diatur pada pasal 186 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri diatur dalam pasal 310 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, yang dihina dengan putusan hakim menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan diatur dalam pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang dibagi menjadi 3, yaitu hukum disiplin atau Tutsrecht dari orang tua atau guru, kewenangan jabatan atau Beroepsrecht dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah atau Pipbesekti. Yang ketiga, fungsi negatif dari sifat melawan hukum materi atau ontrekken atau negatif van materiale wederzijdsheid, misalnya Ares Hogeraat tentang dokter hewan, Jo putusan MA tentang Markus Effendi. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf dibagi menjadi 3, yaitu alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan alasan pemaaf di luar undang-undang. Alasan pemaaf hukum dibagi menjadi 3, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab diatur dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, daya paksa dalam artian sempit diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang keempat, perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam pasal 51 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu dibagi menjadi 5, yaitu mempersiapkan atau memperlancar perbuatan ketatanegaraan dalam arti umum. Yang kedua, penarikan kembali membujukan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang tercantum apabila ada kejahatan yang tertentu. Yang keempat, pencurian antara suami dan istri. Yang kelima, insubordinasi tidak jadi. Yang ketiga, alasan pemaaf di luar undang-undang. 1. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Alasan peniadaan pidana putatif. B. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi tidak memberikan pengertian karena itu hanya dicari dalam MPT yang menjelaskan
menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksa, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin daya paksa dibedakan menjadi dua, yaitu daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. Yang kedua, daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi yang bisa tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pertentangan antara dua kepentingan hukum, pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, pertentangan antara dua kewajiban hukum. Bela paksa atau notwehr. Bela paksa atau notwehr diatur dalam pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut alasan penghapusan atau peniadaan. Syarat-syaratnya: 1. Perbuatan harus terpaksa untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena adanya serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak. Ketika itu juga pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limited, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau notwehr excess diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Notwehr excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut atau khawatir, perasaan takut, khawatir atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. Melaksanakan ketentuan undang-undang disebut juga weselijk voorschrift yang diatur dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, perbuatan harus patut dan wajar dan masuk akal. Melaksanakan perintah jabatan disebutkan juga amnesic bevel yang dibedakan dalam 1. Melaksanakan perintah jabatan yang sah, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Kewenangan yang memberikan perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapusan di luar undang-undang terdiri dari: 1. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif yang sifatnya melawan hukum material, tidak adanya kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua, dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin. 2. Persetujuan dari atau izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.